Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Berselawat kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biqaulin Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum ya Rasulullah. Bapak Ibu jamaah sholat fardu zuhur yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan ini kembali kita belajar. Mudah-mudahan dari apa yang kita pelajari nantinya bermanfaat untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Kemarin kita sudah sampaikan bagaimana pemaafnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada kesempatan ini kita akan kembali belajar, yaitu sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang tidak memiliki amalan yang khusus, namun ia dimasukkan Allah ke dalam surga dengan amalan, yaitu dihilangkan Allah. Dia berdoa agar Allah hilangkan dari dirinya iri hati dan memaafkan kesalahan manusia. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan kepada para sahabatnya, dan ini dikatakan sebanyak 3 kali di Masjid Nabawi. Rasulullah menyampaikan akan nampak pada kita di pintu yang ini seorang lelaki penghuni surga. Ditunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pintunya. Nah, para sahabat menanti siapa yang masuk ini. Ternyata dia dari kalangan Ansor. Masuk, masih kelihatan sisa-sisa wudhu di jenggotnya. Ia tenteng sandalnya dengan tangan kirinya seraya mengucapkan Assalamualaikum. Para sahabat kurang mengenal sahabat yang satu ini. Pertama kali Rasulullah sampaikan seperti itu. Esok harinya Rasul ulangi lagi. Nanti akan tampak nih dari pintu yang ini, yaitu seorang laki-laki penghuni surga. Masih orang yang sama. Kali yang ketiga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bicara di hadapan para sahabatnya. Rasul mengatakan, aku mendengar langkah penghuni surga. Sahabat yang masuk yang 2 hari yang kemarin masih itu juga. Nah, di antara para sahabat ini penasaran dan langsung ikut ke rumah, berdiam, tidur di rumah sahabat tersebut 3 hari. Ada yang mengatakan yaitu Ali karramallahu wajhah, ada juga yang mengatakan yaitu Muaz, ada yang mengatakan yaitu Abdullah bin Amr bin As. Apa yang bisa kita ambil pelajaran? Pelajaran yang pertama, bahwa di antara sahabat yang 3 tadi itu dijamin masuk surga. Salah satunya Ali. Ali itu dijamin masuk surga. Tapi bagaimana yang dilakukan oleh para sahabat? Sahabat itu ketika Rasul menyampaikan berita mengenai kebaikan, mereka berlomba-lomba, cemburu. Apa sih amalannya? Sudah dijamin masuk surga, terus beramal solid karena mereka ingin memberikan yang terbaik untuk Rasulullah, begitu juga kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau seandainya lah kita lah di posisi itu, Bapak ya, sebulan sudah dijamin masuk surga.
Kira-kira gimana itu? Mungkin semangat ibadahnya biasa-biasa saja. Tapi kalau sahabat yang sudah dijamin masuk surga ini, justru ibadahnya itu terus menerus. Nah, nyampai di rumah malam pertama, mereka perhatikan sahabat ini tahajudnya biasa saja. Di malam keduanya, bacaan Al-Qur'annya tidak sebaik Abdullah bin Mas'ud. Di malam ketiga, sahabat ini mempunyai amalan yaitu senang berpuasa sunnah. Ternyata sahabat yang disebutkan baginda Rasul tadi tidak puasa. Jadi sebelum mereka pulang, mereka pamit dan berterus terang kepada sahabat tersebut maksud dan tujuannya. Wahai sahabatku, sebenarnya apa sih amalanmu? Sampai-sampai Rasulullah SAW menyebutkan bahwa engkau adalah penghuni surga. Kerendahan hati sahabat ini menyampaikan kepada sahabat yang lain, amalan saya biasa-biasa saja. Biasa-biasa saja. Saya tidak sering seperti sahabat yang lain mungkin melaksanakan sholat tahajud semalam suntuk. Membaca Al-Quran juga dalam beberapa riwayat masih terbata-bata, tidak begitu lancar. Puasa juga jarang. Itu apa amalanmu sehingga kamu disebutkan baginda Rasulullah SAW adalah penghuni surga? Yaitu saya punya amalan khusus. Amalannya sebelum ia tidur, ia hilangkan, ingin mencoba, berusaha betul menghilangkan iri hati di dalam hatinya terhadap rezeki yang diterima oleh orang lain. Jadi tidak ada lagi iri hati di dalam hatinya. Yang kedua, ia berusaha dengan seikhlas-ikhlasnya memaafkan kesalahan orang-orang yang telah berbuat salah samanya. Tanpa minta maaf, ia sudah memaafkan. Ini amalannya. Jadi hilangkan iri hati, beri maaf yang seluas-luasnya. Nah, ini menjadi evaluasi juga, introspeksi juga untuk kita. Kalau kita sholat dalam tanda petik, tapi sholat itu tidak berpengaruh kepada perilaku. Sholat itu kan mencegah perbuatan keji dan mungkar. Dengan sholat kita masih belum bertegur sapa. Kalau dia tuturnya di keluarga, belum bertegur sapa dengan orang tua, belum bertegur sapa dengan adik, kemanakan. Kalau kita di RT, belum bertegur sapa dengan orang-orang yang satu RT sama kita. Kalau kita di jamaah ini, ternyata ada juga kita sholat berjamaah, tapi belum mau meminta maaf atau bersalaman, memberikan maaf kepada saudara-saudara kita. Ini tidak sesuai. Jadi pantaslah sahabat ini menjadi penghuni surga. Pertama, dia tidak punya perasaan dendam. Yang kedua, ia memaafkan kesalahan yang sudah dilakukan kepada dirinya. Mudah-mudahan kita juga termasuk dalam golongan orang-orang yang mau memaafkan kesalahan saudara-saudara kita. Baik, kita tutup majelis yang mulia ini dengan ucapan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.